Ya, kalau semua aspek atau salah satu aspek di sini tidak memenuhi, maka statusnya akan menjadi sumber daya. Tidak bisa kita katakan dia sebagai cadangan. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada cadangan terukur ya, cadangan terukur ya. Ilustrasi untuk cadangan terukur dan sumber daya terukur yang ini maksud saya. Sumber daya terukur dan juga cadangan proven dan probable ya. Nah, untuk cadangan yang measure ini, yang terukur ini ya, berarti di sini ikan kita sudah bisa lihat ikannya ya. Kita tahu ikan di kolam A itu misalnya ada ikan ya. Kemudian kita juga sudah pernah lihat ikannya. Nah, kemudian juga kita sudah punya alat ya, kita sudah punya alat untuk mengeluarkan ikannya. Ya, tapi karena kondisi tertentu ya, sehingga eh, pada waktu itu kita belum bisa mengeluarkan atau memancing ikannya. Ya, makanya kalau seperti itu statusnya masih sumber daya ya, sumber daya terukur ya atau measured. Nah, kalau yang proven dan probable ini ya, ini cadangan ya, cadangan artinya di sini kita sudah melihat ikannya secara langsung ya, sudah lihat ikannya secara langsung, bahkan ikannya sudah kita sudah tangkap begitu, sudah ada di dalam perahu atau di dalam jaring kita. Seperti itu. Kita sudah bisa lihat oh seberapa besar ikannya. Ya. Itu sudah kita sudah keluarkan intinya, sudah keluarkan ikannya dari dalam kolam ya, seperti itu. Kalau statusnya berarti cadangan ya. Ya itu ya konsep sumber daya dan cadangan. Oke, nah di sini kita masuk di beberapa klasifikasi ya dari para ahli ya untuk mengklasifikasikan sumber daya dan cadangan ya. Yang pertama di sini ada Kelvey Box ya tahun 1972 ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia dasarnya di sini adalah tingkat keyakinan ya, tingkat keyakinan ya. Semakin ke kiri ini, semakin ke sini, dari sini ke sini ini artinya tingkat keyakinannya semakin tinggi. Ya. Sementara yang sebelah kanan ini adalah eh, apa ya? Kelayakan ekonomi ya. Semakin ke atas ya, artinya secara ekonomi dia semakin layak. Ya. Nah, ini juga dia. Jadi ada istilahnya sih, ada unknown resource, kemudian undiscovered resource, kemudian ada identified deposit, ya, measured, indicate, inferred, recoverable, conditional ya. Jadi ini semua istilah-istilahnya ya. Jadi semakin ke atas ya maka statusnya akan menjadi ke sini. Ya. Makin ke sini. Ya. Ini juga semakin semakin ke kiri, tingkat keyakinannya semakin tinggi ya maka dia statusnya akan semakin ini. Itu ya. Jadi dia penggolongannya di sini cuma dua ya, berdasarkan undiscovered deposit dan unknown resource. Ya, seperti itu. Nah, itu versinya McKelvey Box tahun 1976. Nah, selanjutnya juga ada klasifikasi USBM dan USGS tahun 1980. Kalau kita lihat ini sepintas mirip ya, sepintas juga mirip karena dia aspeknya juga cuma dua di sini ya. Berdasarkan ini ya, tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinan juga ya sama. Semakin ke kiri ini artinya dia semakin percaya, semakin yakin. Dan yang ke atas ini adalah tingkat ya kelayakan ekonomi juga ya, mirip ya, tingkat keyakinan secara ekonomi ya. Nah, di sini juga dia ada istilah measured ya, ada indicate, inferred, ada identified, undiscovered, hypothetical, spekulatif dan sebagainya ya. Ini ya, dia ditambah di sini ada istilah, ada faktor ekonomi, ada para marginal dan submarginal ya. Ya, kemudian di sini penggolongannya, resource-nya dan reserve-nya. Ya. Nah, ini sekali lagi di versi USBM dan USGS tahun 1980. Nah, selanjutnya ya ini sudah ada apa ya, semacam updating ya dari klasifikasi McKelvey ya. Tadi 1972, ya, ini sudah 1986 ya. Ini sepintas juga mirip ya, mirip yang USBM dan USGS tahun 1980 ya. Selagi-lagi di sini dua parameternya ya, tingkat keyakinan geologi ya dan juga aspek ekonomi ya, tingkat kelayakan ekonominya. Ya, secara umum ini mirip ya, mirip. Ya, ada juga istilah para marginal dan submarginal juga ya. Ya, itu McKelvey tahun 1986. Nah, ini yang kita pakai ya. Jadi yang kita gunakan di Indonesia ini adalah klasifikasi sumber daya dan cadangan versi JORC ya. JORC ini punyanya Australia ya. Nah, kita juga sudah punya namanya SNI tapi itu hanya
ini saja GORC yang ditranslate ke versi Indonesia, begitu ya, yang versi Indonesia ya. Nah ini juga, jadi dia kalau kita lihat ini sebenarnya tidak terlalu mencolok perbedaannya ya, hanya ini dia tetap dasarnya adalah hasil dari kegiatan eksplorasi, di mana yang sebelah kiri ini adalah tingkat keyakinan geologi juga, dan yang ini ya, ini adalah faktor modifikasi ya, faktor modifikasi tadi yang sudah saya sebutkan di awal ya, di analogi dari ikan tadi ya. Ini semakin ke bawah artinya tingkat keyakinan geologinya semakin tinggi ya. Ini yang paling tinggi untuk status dari resource atau cadangan sumber daya adalah measured ya, terukur. Nah, semakin ke sana artinya ketika semua faktor modifikasi ini telah terpenuhi, maka statusnya akan menjadi reserve atau cadangan. Ya. Ini yang kita gunakan ya, GORC. Oke. Nah, ini juga ada yang lain juga ya. Ini UN ya, UN framework ya. Tapi ini sekali lagi yang kita gunakan adalah GORC. Nah, ini ada studi kasus ya, studi kasus untuk klasifikasi dari sumber daya dan cadangan batu bara, ya. Ini SNI tahun 99 di sini. Nah, secara definisi ya, jadi klasifikasi di sini dasarnya adalah keyakinan geologi. Keyakinan geologi, bagaimana kita bisa yakin secara geologi ketika informasi-informasi geologinya sudah ada. Apa saja informasi geologi? Yaitu ini, yang pertama ada ketebalan dan kemiringan lapisan, karena kita berbicara batu bara tadi ya, kasus untuk batu bara. Jadi yang pertama adalah ketebalan dan kemiringan lapisan ya. Kalau sudah ada informasi itu ya semakin yakin kita berarti ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk korelasi dan juga sebaran ya. Kalau kita sudah tahu bentuknya seperti apa, korelasinya kayak gimana antara satu SIM dan yang lain misalnya, dan sebarannya kemana ya, kita sudah punya informasi juga, sudah yakin juga kita. Ya, kemudian juga yang ketiga, nah ini faktor yang ini ya, yang bisa merubah tingkat keyakinan. Struktur ya, adanya struktur geologi ya, misalnya sesar, kekar ya, atau lipatan misalnya ya. Ini juga menjadi salah satu hal yang bisa mempengaruhi tingkat keyakinan geologi. Kalau kita sudah punya data struktur di daerah kita ya, otomatis informasi kita semakin banyak begitu. Semakin yakinlah kita ya. Nah, yang keempat, ketebalan dari overburdennya ya, tanah penutupnya. Ini juga penting juga ya, karena untuk nambang nanti ya kita harus perhitungkan juga ketebalan dari tanah penutup. Nah, yang terakhir adalah kualitasnya ya, bagaimana kualitasnya ya. Kalau semua informasi ini sudah ada, otomatis tingkat keyakinan kita juga akan semakin meningkat ya, seperti itu ya. Ini saya skip saja ya, ini silakan kalian baca sendiri. Nah, untuk batu bara sendiri sebenarnya ada 3 kondisi ya untuk pengklasifikasian batu bara. Yang pertama adalah kondisi sederhana, yang kedua adalah kondisi moderat, dan yang ketiga adalah kondisi kompleks. Ya. Nah, ini klasifikasinya ini menurut SNI ya. Jadi yang dikatakan sebagai sederhana itu adalah ketika di daerah itu ya, misalnya variasi dari ketebalannya itu sedikit. Variasinya sedikit, artinya misalnya kita ngebor di titik ini, di sini sama di 100 meter atau 1 kilo ke sana, SIM-nya itu masih sama ketebalannya. Berarti ini variasinya sedikit. Ya. Kemudian juga dari segi kesinambungan ya, karena dia sedikit variasinya tadi, berarti secara kesinambungan ini lumayan baik ya, karena dia sampai acuannya sampai ribuan meter begitu. Ya. Nah, kemudian ada tidak percabangan, antara SIM itu ada percabangan atau tidak ada. Kalau tidak ada ya dia masih masuk sederhana. Nah, ini yang tidak kalah penting ya, aspek tektonik ya. Tadi itu aspek sedimentasi. Nah, yang tidak kalah penting adalah aspek tektonik. Ya, ada atau tidak istilah struktur geologi tadi yang saya sampaikan ya. Struktur geologi, ada tidak sesarnya, ada tidak lipatannya, ada tidak intrusi. Ya. Nah, kalau tidak ada, kesemua ini tidak ada, ya ini berarti dia masuk dalam klasifikasi sederhana ya. Kondisi geologi yang sederhana. Ya, kemiringannya bagaimana? Landai atau tidak? Kalau landai masuk dalam klasifikasi sederhana. Bagaimana dari segi kualitas? Kalau banyak variasinya, ya masuk kompleks. Sedikit variasinya masuk sederhana. Ya, yang moderat itu dia tengah-tengah ya, tengah-tengah. Yang kompleks ini